Dari awal saya sudah pernah sampaikan, ketika preskon di sini juga, kiranya NM bisa membuka hati dan kita berkomunikasi. Bahkan ada satu artis senior yang langsung telepon saya berinisial AA untuk juga supaya memberi masukan kepada NM. Kalau udah begituan, udah bang, usianya dewasa, kawinkan aja. Dia marah-marah NM-nya. Nah, jadi kalau kita nanti datang, sekarang kita omongin begitu, dia akan bilang kita takut. Dia akan bilang, itu kan merasa bersalah gitu. Cuma terakhir-terakhir saya lihat memang jeruk lemonnya sudah jarang berkicau gitu kan. Saya nggak tahu kenapa tuh, mungkin karena ada yang ngasih tahu barangkali. Itu laporan dalam Rasman tuh unsurnya masuk tuh gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, begitu jawaban kami. Silakan yang lain. Bang, tapi dari pihak NM sendiri ini kayaknya meyakinkan bang, kalau misalkan dia selalu membuat statement akan dimasukin, nah itu kan membuat psikis atau mental dari file sebagai atau mungkin memang benar-benar dari situ jadi tekankan terus. Nah, pelan-pelan mereka sudah mulai paham bahwa dari dulu kan begitu. Saya akan bicarakan satu rumah, keluarga, udah perlu tetangga-tetangganya. Nah, kalau lihat ternyata nggak terbukti kan. Akan ini nggak ada. Kita lihat aja udah 1,5 bulan nih proses ini. Kami tidak mengatakan proses ini terlalu cepat, bukan. Yang disampaikan Rahmat tadi cepat, tapi kalau tidak tepat kan persoalan juga. Kita terlalu slow juga nggak bagus. Maksud kami semua instrumen yang bisa dilakukan oleh terlapor dalam rangka membela diri yang diatur oleh undang-undang itu harusnya dilakukan. Jangan buru-buru naik sidik, periksa saja dulu saksi dari kami. Kemudian tunjukkan kepada kami mana dasar sehingga begitu kuat laporan NM yang bisa diberikan kepada klien kami untuk dijawab. Contoh, kalau penanganan kasus di KPK, saya sering di sana. Satu ruangan itu, kalau si terlapor, ini masih saksi nih, terlapor, dia masih bertahan dengan argumentasi dia, penyidik akan buka. Rekaman suara keluar bos. Ini suara siapa pak? Gak bisa ngindar, ini nomor siapa pak? Nah, kita kan, saya pengen tahu itu, saya pengen lihat itu. Padahal ini ada foto, ini ada video, ini kamu berdua, ini ada chatting. Saya akan bisa berpikir, ini orang bohong sama kita. Itu nggak ada bos. Yang kemarin itu baru kakak dengan akta kelahiran, tiba-tiba naik sini, begitu. Oke? Berarti sejauh ini aku belum tahu alasannya kenapa bisa naik menjadi sidik. Belum tahu. Dalam pikiran kami malah sebenarnya kan kemarin Jumat tuh, prediksi saya Kamis itu ada panggilan kepada, karena mereka sudah periksa saksi-saksi. Saya nggak tahu apa, mungkin karena surat kita makan, karena saya WA juga memang, jujur saya WA Pak Kapolres, terus saya sudah beritahu bahwa Polda juga membukanya. Nah, saya rencanakan untuk datang ke Polda itu dalam 1, 2, paling lama 3 hari ke depan kami akan datang. Dan ini ruang bagi kami untuk menjelaskan bahwa ada dugaan yang tidak profesional dalam penanganan ini. Itu kan ranahnya mereka di sana gitu. Dan Kementerian PPA sudah merespon, ya kenapa, minta aja keterangan mereka bagaimana versi Kementerian PPA terhadap kasus seperti ini, kira-kira begitu. Sama dengan posisi nanti sudah Iklim Hakim sudah bersuara, sudah bercerita semua di kementerian, dia akan harus buka semua dan dia harus pertanggungjawabkan kata-kata dia Iklim Hakim itu gitu. Kira begitu. Oke? Kalau abang merasa tidak terima gitu, kalau abang merasa tidak terima gitu dengan yang dibilang terlalu cepat namun tidak tepat gitu, apakah abang sudah berusaha menanyakan ini dengan terhadap atau pihak Polres? Saya tidak punya kewenangan untuk memprotes itu langsung kepada mereka, tapi lewat statement media, statement saya itu saya teruskan, baru di bawah saya caption, tolong dianalisa statement saya ini Pak Kapolres, Pak Kasat Eskrim, Bu Nurma, saya gitu adikku, dan saya panggil adik, kenapa emang kok dia yang marah? Dia nggak mau saya panggil adik. Kalau begitu, coba kalian lihat TV 2021, di situ ada NM, jadi salah satu host bersama dengan Uya. Dia panggil saya Bang Rasman, terus sekarang marah. Saya panggil adik. Janganlah, kan gara-gara urusan Fadil dengan urusan si
Loli, apakah benci kepada saya dong? Gitu. Oke Bang, dan respon dari pihak Kapolres sendiri seperti apa Bang dengan ini apa? Saya melihat Pak Kapolres ini profesional. Dia baca tapi dia teruskan kepada yang berwenang, anak buahnya untuk direspon. Kira-kira begitu kalau pemahaman saya. Tapi di awal kita kontak WA, beliau balas. Artinya dia tahu bahwa laporan kita jalan, termasuk laporan saya. Begitu, silakan. Selain soal Night City, kemarin tuh ada omongan kalau LM sudah kecewa berat sama Fadel beserta keluarganya. Disampaikan oleh LM. Kami nggak yakin itu. Kami nggak yakin itu. Itu kalau kami duga itu propaganda. Saya nggak yakin. Dan sampai hari ini saya mau tunjukkan bukti kapan duduk berdua LM dengan NM. Duduk berdua, hak, ya Dinda. Duduk kayak kita nih ngobrol nih. Karena faktanya, kalau faktanya sudah baik-baik mereka, udah mesti harus di safe house. Di rumah NM aja udah. Tapi karena LM sekarang kita duga masih bersikeras tidak mau, dibuatlah ini, dibuatlah itu. Makanya saya bilang penyidik, Pak, kemudian Pak Kasareskrim, Pak Kapolres, rekan-rekan saya tolong. Jangan karena opini publik ini jadi blunder. Saya percaya ini akan sangat profesional dan kami ingin yang profesional itu. On the track profesional, bukan on the track begitu aja, enggak. On the track dan profesional dan presisi, prediktif. Ada nanti saja. Responsibility, transparansi dan keadilan begitu. Oke Bang, mungkin dari versi Abang seandainya kan Abang Loli kan kenapa mesti harus di safe house ya? Artinya kalau memang misalnya ketemu antara Fadel dengan Loli dan mereka masih bersatu nih gitu, artinya Loli merasa tidak menjadi korban atau apa? Menurut hukumnya sendiri seperti apa? Apakah sementara ada bukti lain? Kalau orang itu sekedar berpacaran kan ada masalah. Tapi kalau mereka mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seksual itu baru masalah. Yang mau dikaji itu nanti Fadel sendiri atau ikut LM-nya kan gitu. Dilihat dulu dong. Walaupun dia punya nanti umur dia kan lolos juga ya. Kan masa belakang gimana? Ya, kalau mereka... Contoh kalau dia yang suruh-suruh, kalau dia yang maksa-maksa dengan ini sekarang gimana coba? Ini saya sudah katakan, ini aib keluarga yang tidak perlu diungkap ke permukaan. Ini memalukan. Kebayang nggak NM itu bagaimana LM itu nanti kalau sudah dewasa? Ya, dia nggak berjodoh misalnya dengan Fadel, dia punya suami yang lain, jejak digitalnya gimana nih anak-anaknya dengan suaminya? Pikirin dong. Itu loh, begini bu, aduh, sudah. Saya saja udah mengalami perbedaan tekanan-tekanan pressure media begini, itu udah nggak nyaman bro, untuk terhadap keluarga ya. Apalagi seperti ini, sangat tidak ini, ya. Gimana? Tapi ada agenda pemanggilan buat pada sendiri nggak sih bang? Mungkin ada agenda. Kami menunggu dan belum ada sampai hari ini. Belum ada sampai hari ini. Baik, untuk pendapat hukum ini silakan sedikit Bung Firdaus tentang Fadel ini, silakan. Tidak apa-apa, silakan aja. Iya, sepanjang tidak menyinggung NM kan? Siap. Iya. Jadi sebenarnya menurut pendapat saya, tapi saya tidak ada kuasa, tapi saya tetap berpendapat. Terima kasih Bang Nasman. Iya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini masalah konyol. Kenapa saya bilang masalah konyol? Masalah yang dipaksa-paksa karena ingin memaksakan diri agar dipandang hebat di Indonesia ini. Kenapa saya bilang masalah konyol? Masalah yang memang kita lihat dari jejak digital ya, saudara LM dilepas begitu saja ya oleh ibunya di luar negeri dengan pergaulan seperti itu, akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi yang seperti ini dan akhirnya menyalahkan orang padahal itu perbuatan dari mereka sendiri dengan keluarganya gitu. Namun saya berpendapat bahwa ini judulnya konyol. Jadi proses penyelidikan yang konyol yang terlalu memaksakan menurut kami. Karena dalam proses ini juga harus disesuaikan dengan Kapolri. Namun di sini ada beberapa mekanisme yang saya lihat. Saya tidak berani bicara banyak bang karena saya tidak ada kuasa. Iya. Hanya memberikan judul saja. Ini pemeriksaan konyol. Gitu. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak kasih kuasa karena beliau ini kemarin kan sempat minta maaf sama NM. Nanti kalau dikasih kuasa takutnya nanti diserang lagi dia. Tapi Coba kalian cermati videonya Mama ini. Ibu dia, apa dia ngomong? Nah, saya nggak ngerti kalau pacaran orang bule, saya nggak pernah pacaran sama orang bule. Bagaimana orang bule pacaran? Saya nggak tahu. Tapi kalau untuk lebih lanjut,
tunggu diperiksa Ibu JF dengan Saudara E, dia akan jelaskan semuanya tentang sosok si A 1 dan si A B. Jadi si A 1 dengan si A 2. Bagaimana hubungan LM dengan mereka? Apakah yang ini dengan pacaran, yang ini tidak, atau bagaimana? Makanya kita minta gitu. Nah, justru terakhir ini berkembang isu, jangan-jangan si A pacaran dengan I, dengan si LM. Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Tapi kalau itu nanti terungkap, dahsyat itu. Saya kira begitu. Kalau saya untuk menyelesaikan sengkarut ini, tolong LM bisa duduk bareng dengan LM, kita tonton, baikkan, sekolahkan lagi, masuk kuliah, habis itu bisa bersatu dengan Fadel rame-rame. Saya bersedia menjadi tuan rumah untuk perjodohan mereka. Oh gitu. Bang, terakhir bang, Terakhir ya, closing statement ya. terakhir bang, nanti pemanggilan abang ke Polres Selatan mungkin hari apa di minggu ini bang? Saya dipanggil hari Jumat kemarin. Insya Allah saya agendakan hari Kamis. Nah, untuk datang ke Barreskrim sama kejadian saya, dan untuk ke Polda Metro saya agendakan itu Rabu. Kira-kira gimana? Kalau kita marah sama anak, terus kita nggak kasih belanja gitu. Habis itu dia aneh-aneh di sana, kita bilang kok di bawah umur. Loh, Anda yang membiarkan dia begitu gimana? Makanya kami punya 3 dasar untuk mengambil tindakan hukum. Sekarang sedang kita draft. 1, dugaan penelantaran. 2, dugaan perundungan. 3, dugaan eksploitasi anak. Ada. Tapi Kita lihat aja. Bang, balik lagi konfirmasi ke sosok A sendiri yang disebut-sebut sama Ibu JF. Apakah sosok A sendiri diketahui sama Nikita Mirzani, kenal, dan yang fotonya sempat viral juga nggak di Instagram, di akun-akun gosip, Yang Bang? mana dulu ini? A yang pacarnya Loli katanya. yang Yang dibicarakan. Abang sebut pacar lo. Yang dibicarakan ini, kalau saya menduga ada 2 A. A yang mana dulu ini? Yang pacarnya Loli, Bang, yang tadi Abang sebut-sebut. Yang pacarnya Loli inisial A. Iya. Nah, kenapa? Ya itu sosoknya dikenal sama Nikita Mirzani dan yang sempat rame di Instagram apa bukan, Bang? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bu JF tahu, E tahu, anaknya Bu JF yang laki-laki tahu si Lopez, dan bahkan orang UK itu datang dan bertemu dengan Ibu JF dan diperkenalkan dan mengaku mereka, baik LM dengan E mengaku mereka berpacaran. Itu Bang, kan si Fadel juga tahu ya Bang, hubungannya A dengan Lo itu pacarannya bagaimana, tapi Fadel masih mau Iya, iya, iya. Berarti Fadel tulus banget. Dia tulus. Dia bilang gua sudah tahu dari awal.